kita perlu peace agent. Jadi anak-anak kecil pun kita butuh agen perdamaian untuk bisa melindungi anak-anak seusia kita, karena mereka di luar sana atau di keluarganya sendiri dan seterusnya itu mendapatkan ancaman-ancaman. Atau ada anak yang lain yang membuat sangat bagus gitu ya dengan kondisi dia sendiri. Jadi kondisinya dia lagi nunduk, terus papanya marah-marah gitu. Oh ternyata semua memang harus dalam gambar anak-anak. Iya, jadi itu mereka menikmati dan ada pesan perdamaiannya apa sih di situ gitu. Jadi itu yang saya buat teladan. Dan lebih luar biasanya lagi ketika saya invite mereka untuk mengkolaborasikan pekerjaannya ini dengan anak-anak dari dunia luar. Jadi dunia luar tuh maksudnya luar negeri ya, dan dunia luar nanti alam gaib. Apa ya? Enggak, saya nggak punya keahlian itu, jadi nggak usah khawatir. Jadi akhirnya saya bikin kolaborasi dan mereka sangat senang dan sangat bangga ketika mereka bisa menunjukkan peace postcard-nya sama anak yang ada di Inggris misalnya, sama anak yang ada di India, sama anak yang ada di Jepang dan seterusnya. Dan kegiatan ini membuat murid-murid saya menjadi addicted. Jadi addicted dan akhirnya, Bu kapan lagi Bu? Bu kapan lagi Bu kita bikin project ini Bu? Bu kapan lagi? Yang ada kan yang capcay gurunya ya. Kalau anak murid kayak gini, capek tuh capek ya? Capek lah. Iya. Jadi seperti itu. Nah, peace postcard inilah yang menjadi tiket saya untuk terpilih mewakili guru-guru Indonesia untuk showcase judul eventnya Global Forum, Microsoft Global Forum. Saya lupa. Microsoft Expert Innovative Educators. Jadi inilah kumpulan guru-guru dari seluruh dunia yang sudah membuat sebuah inovasi dalam pembelajaran dan dianggap sebagai pembelajaran yang serius. Bukan guru bisa gitu. Kayaknya enggak. Ya. Karena ada educators di belakangnya. Jadi, tapi bisa juga sih kan tadi Pak Fahmi bilang educators juga bukan only profession ya. Saya punya murid 2. Nanti Mas Sultan bisa ya. Oke. Jadi untuk guru-guru SBI nanti saya bilang sama Mas Agung semua portofolio dan apalagi tadi PTK-nya sudah mereka lakukan, kemudian writing-nya sudah mereka lakukan, itu udah siap banget gitu loh, siap ramu dan siap upload dan siap mewakili lagi guru Indonesia untuk event-event internasional. Informasi ini semuanya dalam bahasa Inggris ya? Dalam bahasa Inggris. Ya, tepuk tangan. Oh ya, bahasa Inggrisnya loh ya. Saya nanya bahasa Inggris tepuk tangan, maksudnya semuanya tadi. Oh ya, tapi jangan khawatir untuk teman-teman yang tidak berbahasa Inggris, memang application-nya harus dalam bahasa Inggris. Tapi ketika itu kan nanti bisa dibantu sama teman bahasa Inggrisnya kan, atau nanti Mas Agung pasti udah available, mau translate kayak apa, oke lah, gitu kan. Nah, teman-teman yang tidak berbahasa Inggris tapi punya project yang dianggap inovatif dan kreatif, itu bisa tetap mewakili Indonesia untuk dipilih. Nanti di sana kalau masih sama jurinya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, ada interpreternya. Jadi don't worry, be happy lah. Nah, cuman saya mau tunjukin satu, boleh ya di slide ke-3 kalau nggak salah. Pembelajaran yang teman-teman di slide ke-5, sorry. Slide ke-5 atasnya. Oke. Ya. Jadi pembelajaran yang teman-teman lakukan itu harus terkandung di dalamnya, kalau mengandung kelamaan ya, terkandung di dalamnya 6 kriteria itu. Jangan, bahaya Pak. Jadi itu harus ada di dalamnya, pembelajarannya itu 6 item. Jadi kalau sudah teman-teman punya 6 item itu bisa siap diupload. Yang pertama, dia harus ICT usage. Apakah pembelajaran yang teman-teman lakukan sama murid-murid sudah ada penggunaan ICT-nya? Yang kedua, collaborative learning. Pasti ya, kalau collaborative learning itu teman-teman bisa juga melakukannya bukan dengan orang lain, tapi dengan kelas antar sekolah yang ada di situ juga boleh. Kemudian ini my eyes agak lumayan. Knowledge construction and critical thinking itu pasti teman-teman di SGI pasti udah dilatih ya Mas Agung ya untuk knowledge construction and critical thinking. Jadi bagaimana pembelajaran itu yang nggak feeding up. Kalau tadi deritanya Mas Lukman waktu belajar kan dia feeding up ya. Jadi membunuh suruh ngapalin kalau sekarang nggak zaman. Menteri itu dulu ngapalin dulu banyak banget kenal. Iya. Kalau sekarang knowledge
construction, artinya murid-murid itu harus dilatih untuk dia membangun konstruksi berpikirnya sendiri setelah kita berikan stimulus. Dan itu harus membangun critical thinking mereka. Makanya murid saya tadi disuruh bikin piece postcard, tapi mereka bisa bikin lebih dari itu dengan ide yang lebih deeper, yang lebih dalam. Kemudian di sana ada juga, saya berdiri aja ya, ada share responsibility. Jadi bagaimana pembelajaran itu harus bisa menunjukkan pembagian kerja dan tugas yang baik di anak-anak. Jadi anak-anak yang nggak bisa ngomong jangan dipaksa ngomong dulu, dia misalnya nulis, ya udah nulis aja dulu, gitu, dan seterusnya. Kemudian skill communication, bagaimana pembelajaran itu harus bisa melatih komunikasi anak. Jadi jangan guru terus yang ngomong, nanti itu ada peribahasanya. Apa? Ternyata nggak bagus di hafalan ya. Nanti saya ingat. Jadi skill communication itu harus dilatih. Bagaimanapun murid-murid itu harus pembelajaran kita latih harus bisa melatih dia cakap komunikasinya, bukan cuma gurunya aja. Dan yang terakhir adalah real problem solving dan innovation. Tadi teman-teman yang dapat penghargaan apa tuh mas, yang pemberdayaan masyarakat apa segala macam, itu udah masuk kategori 21st century learning design dengan dia menjadi agent di lingkungannya. Jadi silakan teman-teman, nanti saya broadcast juga email saya. Jadi yang mau mengirimkan karyanya ke Phil Network untuk seleksi tahun 2016, karena 2015 sudah terpilih. Nah untuk 2016 silakan teman-teman bisa email saya, Bu Sarah ini udah oke belum, ini udah oke belum, boleh Pak, free of charge. Oke, itu aja yang bisa saya sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bakal bertanya lebih banyak, tapi kita giliran Ibu Dewi yang cerita apa nih? Siapa tahu nyambung, baru nanti kita tanya lebih enak. Ya, ikut program XKI sebenarnya adalah program yang lebih dulu diikuti oleh teman saya, senior saya, sahabat saya, Kak Jayanti. Jadi saya banyak tahu tentang Sekolah Guru Indonesia dan P2K dari Kak Jaya. Beliau kemudian setelah saya lulus S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar, dia merekomendasikan SGI untuk saya ikuti. Dan menarik bagi saya SGI, ya. Karena Sekolah Guru Indonesia dan P2K waktu itu ketika mendorong saya lihat, ya? Jangan menarik tapi mendorong. Oh iya, mendorong. Oke, menariknya apa? Karena dari visi misinya yang saya lihat di situ, Sekolah Guru Indonesia dan P2K misinya adalah mencetak guru dengan karakter 3P. Apa itu? Pengajar, pendidik, dan pemimpin. Yang saya garis bawahi yang sangat menarik adalah pemimpin. Guru itu adalah pemimpin. Saya kutip dari tulisan Pak Asep Syafaat, guru itu adalah pemimpin, maka konsistenlah memberi keteladanan. Maka ketika kita bicara soal kepemimpinan, maka kita